Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok Manufaktur 6A ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Reza Abdul Shihab, 2019 012 027. Nama saya Syaril Gunawan. NIM saya 2019 012 031. Nama saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019 012 028. Dan kami akan menjelaskan tentang kegunaan dan prinsip kerja dari mesin perkakas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Abdul Shihab, 2019 012 027 dari Teknik Industri A. Saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemaknaan benda kerja yang sayatnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerakan potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran kisar yang berbeda. Prinsip kerja mesin bubut. Proses pembuatan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Pahat bergerak pada arah linier sejajar dengan sumbu putar benda kerja seperti yang terlihat pada gambar. Dengan mekanisme kerja seperti ini, maka proses bubut memiliki kekhususan untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Benda kerja ditekan dengan poros spindle dengan bentuk cuk yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle melalui roda gigi penghubung. Putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir oleh klem berulir. Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat akibat pada benda kerja yang terjadi sayatan berbentuk ulir. Dengan menggunakan mesin bubut konvensional ini kita dapat mengerjakan bermacam-macam pekerjaan yang berhubungan dengan logam seperti membuat bubut rata, membuat bubut bertingkat, membuat bubut berlubang, membuat bubut tirus dan ulir tirus, membuat bubut ulir luar dan ulir dalam, membuat bubut chamfer, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian mesin scrap. Mesin scrap adalah mesin yang digunakan untuk pengerjaan permukaan yang meliputi bidang-bidang datar, bidang menyiku saling tegak lurus, bidang alur buntu dan tembus, bidang bertingkat, dan bidang bersudut. Kegunaannya di antara yang lain adalah scrap adalah alat mesin yang digunakan terutama untuk menghasilkan permukaan datar atau bidang yang mungkin dalam bidang horizontal, vertikal, ataupun sudut. Selanjutnya, membuat slot, alur, dan alur pasak. Lalu, memproduksi kontur cekung atau cembung atau kombinasi keduanya. Adapun beberapa jenisnya. Menurut sumber gerakan terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis engkol,
jenis roda gigi, dan jenis hidrolik. Jenis engkol ini tipe yang sangat mudah tersedia dan sebagian besar digunakan. Dalam tipe ini, mekanisme engkol digunakan untuk mengubah gerakan putar gigi menjadi gerakan bolak-balik ram. Ram diisi dengan kepala pahat di ujungnya untuk memberikan operasi pemotongan yang diinginkan. Total panjang dilalui oleh alat sama dengan panjang pukulan. Jenis roda gigi. Jenis ini tidak banyak digunakan dalam industri sekarang. Dalam jenis ini, susunan rak dan pinion yang digunakan untuk membuat ram agar bisa melakukan operasi pemotongan. Jumlah roda gigi dan pengaturannya di gear menentukan kecepatan dan arah lintasan mesin masing-masing. Lalu, ada jenis hidrolik. Hidrolik adalah jenis yang digunakan ketika pengguna harus menghasilkan pemotongan yang sangat halus. Mesin ini menggunakan tenaga hidrolik untuk gerakan bolak-balik ram. Selain itu, menurut cara kerja, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, mesin skrap biasa, di mana pahat skrap bergerak maju mundur, menyayat benda kerja yang terpasang pada meja mesin. Lalu, terdapat planer, di mana pahat atau diam menyayat benda kerja yang dipasang pada meja mesin dan bergerak bolak-balik. Lalu ada slotting, di mana gerakan pahat adalah vertikal naik turun digunakan untuk membuat alur pasak pada roda gigi dan puli. Selanjutnya, prinsip kerja dari mesin skrap. Mesin skrap dapat dipakai untuk mengerjakan benda kerja sampai sepanjang 800 mm. Berpegang pada prinsip gerakan mendatar, pada langkah pemakanan akan menghasilkan beram atau total logam dari benda kerja. Panjang langkah diatur dengan mengubah jalan keliling pasak engkol pada roda gigi penggerak. Karena menambah atau mengurangi ayunan engkol, pemindahan ini diatur dengan memutar poros pengatur langkah yang akan memutar roda gigi kerucut dan menggerakkan batang berulir yang mengatur penggerak blok engkol. Mesin skrap menghasilkan permukaan-permukaan yang datar. Hal ini dicapai oleh pahat yang bergerak horizontal ke depan, dengan benda kerja di bawahnya tegak lurus padanya. Benda kerja tetap diam pada waktu pahat menyayat, akan berpindah pada langkah balik pahat. Maka, penyelesaian akhir tergantung pada bentuk pahat. Kecepatan pahat tergantung pada jenis logam yang disekrap dan penerapan cairan pendingin yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Gunawan. NIM saya 2019 012 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin drill atau disebut dengan mesin bor. Pengertian dari mesin drill atau bor. Mesin ini merupakan sebuah alat yang perkakas yang digunakan untuk melubangi suatu benda. Cara kerja mesin bor adalah dengan cara memutar mata pisau dengan kecepatan tertentu dan ditekan ke suatu benda kerja. Fungsi utama dari mesin bor adalah untuk melubangi benda kerja dengan ukuran-ukuran tertentu. Prinsip kerja mesin drill. Mesin bor adalah suatu jenis mesin gerakannya memutarkan alat pemotong yang arah pemakanan mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor dan memiliki fungsi untuk membuat lubang bertingkat, membesarkan lubang, kamter,
Cara kerja mesin bor adalah dengan cara memutar mata pisau dengan kecepatan tertentu dan ditekan ke suatu benda kerja. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Salam.